Nah, kita masuk tentang pengertian apa itu ekonomi. Di sini ekonomi makro itu adalah makroekonomi itu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat atau perusahaan dan perusahaan. Nah, kata ekonomi makro itu berasal dari kata makro yang artinya besar. Jadi analisa makroekonomi merupakan analisis keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Jadi ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca dan keseimbangan. Jadi artinya ekonomi makro itu cakupannya lebih luas dari ekonomi mikro. Jadi untuk itu kita pernah membahas tentang ekonomi mikro. Nah, perbedaan ekonomi makro dan mikro, nah, bila kita lihat dari konsep ekonomi makro, itu pertama corak analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Nah, sementara kalau ekonomi mikro itu corak analisisnya itu bagian-bagian terkecil dari kegiatan-kegiatan perekonomian, atau istilahnya makro negara, mikronya rumah tangga atau rumah, ya. Kemudian terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan. Ya, jadi pihak-pihak yang melakukan ekspor impor itu menjadi cakupan dari makroekonomi. Sementara untuk mikroekonomi itu lembaga yang terlibat meliputi ya rumah tangga, ya, pemilik faktor produksi, dengan perusahaan pemilik teknologi peralatan. Kemudian mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran di neraca perdagangan. Nah, itu makroekonomi. Sementara untuk mikroekonomi itu menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya, kemudian sedangkan kebutuhan sumber daya manusia ya yang terbatas, yaitu untuk tujuannya mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimal. Nah, kemudian analisa ekonomi dilakukan itu untuk makro itu adalah pertama kegiatan pembelian. Ini di dalam makro disebut konsumen. Jadi pembeli itu konsumen secara keseluruhan yang ada di dalam pasar. Kemudian tingkah laku produsen yang dianalisis keseluruhan produsen dalam perekonomian. Jadi yang dianalisis adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, analisis ini berdasarkan pemikiran bahwa pertama itu kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Jadi kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu terbatas.
Jadi keadaan ini memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor produksi yang tersedia. Nah, aspek yang dibahas dalam teori ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai sampai sejauh mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, ada teori tentang makroekonomi, yaitu pandangan Keynes. Ini menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian itu ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Ya, jadi dipengaruhi adalah pengeluaran agregat itu keseluruhan ya. Jadi analisis pengeluaran agregat dalam ekonomi makro itu ada 4 komponen. Pertama, pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. 2, pengeluaran pemerintah ini maksudnya. 3, pengeluaran perusahaan atau investasi. 4, ekspor impor. Nah, sedangkan yang mempengaruhinya adalah dalam 4 itu ada yang mempengaruhinya itu pertama perubahan harga, kemudian perubahan penawaran uang atas pengeluaran agregat. Nah, aspek lain yang dianalisis makroekonomi itu adalah pertama kebijakan fiskal. Jadi pemerintah mengatasi pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 ya. Permasalahan di makroekonomi itu seperti pengangguran. Jadi pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi itu ada 2 bentuk, yaitu kebijakan fiskal. Yaitu apa itu kebijakan fiskal? Langkah pemerintah merubah struktur dan jumlah pajak dan pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Jadi fiskal itu berhubungan dengan pajak. Nah, artinya untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kedua, kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ya, moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi perekonomian yang dihadapi. Itu kebijakan moneter. Ya. Nah, lingkup makroekonomi sebenarnya banyak ya. Pertama ya ditinjau variabel utama masalah dalam kebijakan makroekonomi. Kedua, penentuan tingkat ekonomi negara, yaitu pandangan klasik dari Keynes. 3, menghitung pendapatan nasional. Kemudian pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. 5, perubahan pendapatan nasional, yaitu peran permintaan dan penawaran agregat. Kemudian kebijakan fiskal, kemudian sifat peran uang dalam perekonomian. Terakhir ya kebijakan moneter. Nah, variabel utama makroekonomi itu pertama itu tingkat harga dan laju inflasi. Nah, ini bisa kita lihat di sini tingkat harga dan laju inflasi. Inflasi itu menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum. Lawan dari inflasi ya deflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum. Jadi inflasi itu berkaitan dengan kurs mata uang juga. Jadi laju inflasi itu dihitung, yaitu tingkat harga dalam tahun dikurang tingkat harga tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Jadi tingkat harga sekarang dikurang tingkat harga sebelumnya dibagi tingkat harga sebelumnya kali %. Jadi mengapa inflasi menjadi masalah? Nah, inflasi ini berkaitan dengan daya beli. Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi itu ada apa? Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat
akan berbagai barang terlalu kuat. Jadi inflasi semacam ini disebut demand inflation. Jadi ada inflasi karena permintaan dari masyarakat. Kedua, inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Nah, inflasi ini disebut cost inflation. Ada cost inflation. Nah, inflasi bisa dilihat dari pendekatan grafik. Ini pendekatan grafik harga dan output, di mana harga dan kuantitas dari barang tersebut itu dipengaruhi ya. Jadi inflasi terbagi dua, demand inflasi dan cost inflasi. Nah, lebih lanjut tentang inflasi, itu pertama peningkatan kuantitas uang, itu jumlah uang beredar dan ekspektasi terhadap kenaikan harga. Kedua, kemungkinan muncul kondisi sebagai berikut. Pertama itu masyarakat belum merespon kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, biasa di akhir raya ini banyak jumlah uang yang beredar. Penambahan jumlah uang yang beredar berdampak penambahan uang dan pos kas. Kemudian masyarakat tidak lagi untuk menambah pos kasnya. Jadi masyarakat tidak lagi untuk menambah pos kasnya, tapi untuk membeli barang. Jadi bukan untuk menabung, tapi membeli. Ini memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca. Ketiga, inflasi terjadi lebih parah, jadi hiperinflasi. Nah, jadi ada tiga kemungkinan ya. Jadi masyarakat tidak lagi percaya pada mata uang yang dimilikinya. Masyarakat cenderung langsung membelanjakannya. Jadi nggak ada menyimpannya, langsung dibelanjakan. Nah, kalau kita tadi bicara tentang pandangan Keynes, itu berbicara tentang inflasi ya. Jadi teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Jadi inflasi. Nah, keadaan ini di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga timbul apa yang disebut inflation gap atau celah inflasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan inflasi. Kemudian B, kesempatan kerja atau employment. Jadi employment rate itu bisa dihitung ya, tingkat kerja penganggur itu dibagi dengan jumlah total angkatan kerja dikali 100%. Nah, jenis pengangguran itu terbagi 4. Pengangguran friksional, itu pengangguran karena keluar masuknya tenaga kerja dalam perekonomian. Kedua, pengangguran struktural, itu pengangguran karena perubahan struktur ekonomi. Jadi dari yang baik menjadi kemarin pernah itu terjadi di tahun 1998 itu krisis ekonomi. Jadi struktur ekonomi itu berubah. 3, pengangguran defensi permintaan. Jadi pengangguran defisiensi permintaan itu pekerjaan yang ada lebih sedikit dibanding yang menganggur. Artinya pengangguran banyak, pekerjaannya nggak ada. Jadi itu dikategorikan dengan pengangguran defisiensi permintaan. Kemudian ada pengangguran alamiah, pengangguran saat perekonomian berada dalam keadaan full employment. Jadi karena sudah banyak tenaga kerja, sudah penuh tenaga kerja. Jadi kalau udah penuh ya
terjadi pengangguran. Jadi pengangguran menyebabkan pemborosan ekonomi. Nah, pendapatan nasional menerangkan tentang nilai-nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu. Jadi pendapatan nasional selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. Itu apa GNP? Produk keseluruhan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu. Kedua ada namanya produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP, yaitu produk keseluruhan yang menghasilkan yaitu produk keseluruhan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tertentu. Jadi ada namanya GNP dan GDP. Jadi produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Nah, tadi kita berbicara tentang pendapatan nasional dan pendapatan sebenarnya. Jadi ada dua pendapatan yang bisa kita ketahui dari makroekonomi ini, yaitu pendapatan nasional itu potensial. Pendapatan nasional potensial adalah pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu negara pada saat penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian ada istilah pendapatan nasional sebenarnya. Ini pendapatan nasional yang dapat dicapai suatu perekonomian pada kondisi aktual yang ada. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung berdasarkan pada informasi tentang tingkat pendapatan nasional real dari tahun ke tahun dengan menggunakan model atau rumus, yaitu I sama dengan pendapatan nasional real itu dikurang pendapatan nasional real pendapatan nasional real tahun ke depan dikurang pendapatan nasional real tahun sekarang dibagi pendapatan nasional real tahun sekarang dikali 100%. Jadi itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pendapatan nasional real dapat dihitung dengan mendeflasikan dengan GNP, yaitu deflator atau indeks harga atau IHT. Itu digunakan rumus GNP real tahun ke depan sama dengan 100 bagi IHT kali GNP tahun depan. Nah, ini rumus-rumusnya itu di sebelah kanan, yaitu bisa kita lihat pendapatan per kapita tahun ke depan, pertambahan pendapatan per kapita tahun ke depan. Nah, permasalahan pokok dalam perekonomian itu permasalahan pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, itu ada namanya kebijakan makroekonomi. Pertama, kebijakan fiskal. Apa itu? Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Itu berkaitan dengan belanja negara. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah, transfer pemerintah.
Biaya transfer pemerintah ini merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan batas jasa secara langsung. Contohnya pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya. Nah, biaya transfer pemerintah. Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal itu adalah pendapatan nasional. Nah, kemudian kebijakan moneter. Nah, ini kebijakan moneter ini juga dibagi dua, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, itu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kemudian kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Nah, masalah pengangguran juga kalau kita lihat di sini itu masih dalam cakupan makroekonomi. Pengangguran itu ya suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat atau tidak dapat. Apa sebabnya? Ya, sama kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang, atau ingin mencari kerja lain yang lebih baik, atau perusahaan menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Bisa juga ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang diperlukan di industri. Nah, kemudian inflasi tadi itu ya proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi. Biasa tingkat inflasi yang rendah itu ya 2-3%. Tingkat inflasi moderat ya 4-10%. Apa penyebab inflasi? Tadi kita bicara inflasi tadi. Penyebab inflasi itu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi artinya permintaan lebih besar dari penawaran. Kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, misalnya akibat biaya produksi meningkat, atau kenaikan harga-harga barang impor, atau penambahan penawaran uang lebih besar dari penawaran barang, atau kekacauan politik. Ya, itu penyebab inflasi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-9 kita ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan melalui komen di kanal YouTube saya, atau boleh melalui Japri di WA saya, ya. Nanti akan kita diskusikan bila ada yang tidak dipahami. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.